Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan menyambung dari pembahasan yang minggu lalu, ya, yang sebelumnya itu terkait dengan parwa-parwa dalam Mahabharata. Dari ke-18 parwa itu yang sudah Pak sampaikan dari Adi Parwa sampai dengan Swarga Rohana Parwa, berharap anak-anak semuanya sudah menyimak dengan baik sehingga setiap cerita-cerita dari setiap parwa itu anak-anak sudah mengetahui konteks isinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan nilai-nilai dalam cerita Mahabharata. Ya, tentu dalam cerita-cerita itu, dalam itihasa itu ada nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai yatnya, serta nilai-nilai yang lainnya yang terkandung dalam cerita Mahabharata tersebut. Sehingga pada kesempatan ini Pak mengajak pada anak-anak sekalian, ya, agar kita semuanya mengetahui, ya, makna apa yang terkandung dalam cerita Mahabharata itu. Selain cerita Mahabharata itu dikatakan sebagai epos, sebagai kejadian yang memang betul-betul terjadi, ya, dan di dalam cerita itu banyak sekali terkandung hal-hal atau yang bermuat pelajaran-pelajaran, yang bermuat dengan pendidikan-pendidikan, ya, baik dari moral, sikap, dan lain sebagainya. Itu kita akan bahas pada kesempatan ini anak-anak. Untuk itu, sebelum kita memulai, maka sangat baik sekali jika kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, silakan cakupkan kedua telapak tangan anak-anak di depan dada membentuk Anjali Mudra, ya. Silakan berdoa Bapak Pandu secara virtual. Berdoa dimulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajabirwajinewati Dinam Awinyawantu. Om Hyang Widi, dalam manifestasimu Dewi Saraswati, Hyang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba dalam menuntut ilmu. Ya, terima kasih anak-anak. Doa bisa diakhiri. Ya, nah anak-anak, dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Mahabharata, kita akan berangkat dari nilai yang pertama, anak-anak, yaitu nilai dharma, nilai kebenaran, nilai kebajikan, ya, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Nah, inti atau pokok dari cerita Mahabharata itu anak-anak sudah ketahui adalah perang atau konflik antara saudara sepupu, antara Pandawa melawan 100 Korawa. Itu keturunan Barata. Oleh karena itu, Mahabharata disebut juga Mahabharata Yuda, ya, Barata atau Yuda itu artinya perang, perang Barata, konflik antara dharma, ya, kebenaran atau kebajikan yang diperankan oleh Panca Pandawa dengan adharma atau kejahatan atau kebatilan yang diperankan oleh 100 Korawa. Dharma merupakan kebajikan tertinggi yang senantiasa diketengahkan dalam cerita Mahabharata. Dalam setiap gerak tokoh Pandawa, ya, tokoh Panca Pandawa, Dharma senantiasa menemaninya. Setiap hal yang ditimbulkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya, yang menyenangkan hati diri sendiri, sesama manusia maupun makhluk lain. Inilah yang pertama dan utama. Kebenaran itu sama dengan sebatang pohon subur yang menghasilkan buah
yang semakin lama semakin banyak jika kita terus memupuknya. Ya, ini nilai dharma. Ya, lanjutannya Panca Pandawa dalam menegakkan dharma ya pada setiap langkahnya selalu mendapatkan ujian berat memuncak pada perang Baratayuda. Bagi siapa saja yang berlindung pada dharma, Tuhan akan melindunginya dan memberikan kemenangan serta kebahagiaan. Makanya ada sebuah sloka yang mengatakan dharma raksita raksata raksita. Ya, artinya siapa yang menjalankan dharma, maka dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Dharma ya raksati raksita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Panca Pandawa berlindung di bawah kaki Krishna. Krishna dalam hal ini sebagai awatara Wisnu ya, awatara Tuhan. Nah, sehingga hal inilah yang didapatkan atau kemenanganlah yang didapatkan oleh Panca Pandawa. Ya, Satyam Ewa Jayate, hanya kebenaran yang menang. Di sini menunjukkan bahwa seberapa kuat ya kejahatan itu merajalela di dalam dunia ini, maka pada akhirnya kemenanganlah yang akan menang. Ya, ini nilai kebenaran di dalam cerita Mahabharata. Tidak akan pernah kejahatan itu akan menang, tidak akan pernah anak-anak. Yang menang hanya kebenaran. Kemudian yang selanjutnya nilai kesetiaan. Panca Satya. Ya, panca artinya 5, Satya artinya kesetiaan. Nah, cerita Mahabharata mengandung 5 nilai kesetiaan atau Satya yang diwakili oleh Yudhistira atau kakak pertama dari Panca Pandawa ya atau kakak sulung. Kelima nilai kesetiaan itu adalah yang pertama Satya Wacana, artinya setia atau jujur dalam berkata-kata, tidak pernah berbohong atau berdusta, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Kedua, Satya Hridaya, artinya setia akan kata hati, berpendirian teguh dan tak terombang-ambing dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, Satya Laksana, artinya setia dan jujur mengakui dan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah diperbuat. Keempat, Satya Mitra, artinya setia kepada teman dan sahabat. Kelima, Satya Semaya, artinya setia kepada janji. Artinya ketika anak berjanji maka sangat menepati. Nah, contohnya misalnya Satya Semaya itu dilakukan oleh guru siapa? Guru atau bagawan Bhisma. Jadi dia setia sekali dengan janjinya. Juga Satya Laksana, Satya Mitra itu setiap cerita-cerita, setiap kisah-kisah dari Mahabharata itu ini mengandung Pancasatya. Itu. Jadi nilai kesetiaan atau satya sesungguhnya merupakan media penyucian pikiran. Orang yang sering tidak jujur, kecerdasannya diracuni oleh virus ketidakjujuran. Sudah pasti itu anak-anak. Ya. Jadi ketidakjujuran menyebabkan pikiran lemah dan dapat diombang-ambingkan oleh gerakan panca indera. Orang yang tidak jujur sulit mendapat kepercayaan dari lingkungannya dan Tuhan pun tidak merestui. Itu nilai panca satya. Kemudian yang selanjutnya nilai pendidikan anak-anak. Jadi dalam cerita Mahabharata itu juga terdapat nilai pendidikan. Bagaimana nilai pendidikannya? Setiap pendidikan yang diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang keilmuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Artinya apa? Seorang guru dituntut memiliki kepekaan untuk mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswanya. Jadi sistem itu diterapkan oleh siapa? Oleh guru Drona. Jadi Bima yang memiliki tubuh kekar dan kuat, bidang keahliannya itu memainkan senjata gada. Arjuna mempunyai bakat di bidang senjata panah. Dididik menjadi ahli panah.
Untuk menjadi seorang ahli dan mumpuni di bidang masing-masing, maka faktor disiplin dan kerja keras menjadi kata kunci dalam proses belajar mengajar. Itu nilai pendidikan yang tergantung dalam cerita Mahabharata. Kemudian yang selanjutnya itu ada nilai yatnya atau korban suci dan keikhlasan. Jadi bermacam-macam yatnya dijelaskan dalam cerita Mahabharata. Ada yatnya berbentuk benda, yatnya dengan tapa, yoga, yatnya mempelajari kitab suci, yatnya ilmu pengetahuan, yatnya untuk kebahagiaan orang tua, korban suci dan keikhlasan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tidak mementingkan diri sendiri dan menghalang kegiatan ya kebahagiaan bersama adalah pelaksanaan ajaran dharma yang tertinggi atau yajnyam sanatana. Kegiatan upacara agama dan dharma sadana lainnya sesungguhnya adalah usaha peningkatan kesucian diri. Itu nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra pun dijelaskan, ini bagian 1, 2, 3 ya, kitab Manawa Dharma Sastra ya, menyebutkan ya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kejujuran, satya, atau atma disucikan dengan tapa brata, budi disucikan dengan ilmu pengetahuan atau spiritual. Nilai-nilai ajaran dalam cerita Mahabharata kiranya masih relevan digunakan sebagai pedoman untuk menuntun hidup menuju ke jalan yang suci, yang sesuai dengan Weda. Oleh karena itu, mempelajari kitab suci Weda terlebih dahulu harus memahami dan menguasai Itihasa dan Purana, Mahabharata dan Ramayana. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sara Samuscaya, Sloka 53 sebagai berikut. Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu masa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Itu dalam kitab Manawa Dharma Sastra ya. Nah itu tadi anak-anak terkait dengan nilai-nilai dalam cerita Mahabharata. Jadi ada banyak sebenarnya nilai-nilai moral, nilai-nilai sikap. Banyak sekali diajarkan dalam kisah Mahabharata. Itu yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan ini dan Bapak tidak henti-hentinya mengajarkan anak-anak atau menginstruksikan anak-anak untuk selalu belajar di rumah ya dengan tekun ya. Itu. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan di kolom komentar juga, bisa di di chat di Google Classroom juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya dan Pak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.